Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang senantiasa kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan rahmat-Nya lah kita bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah pada hari ini, Ramadan hari ke-22. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh-soleha, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah Fatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga dengan seringnya bersalawat kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh-soleha dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan Miss Febi untuk menyampaikan materi yang berjudul Mencetak Generasi Islami. Anak-anak hebat Miss Febi, ada yang tahu apa itu generasi Islami? Generasi Islami adalah generasi yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Manusia diciptakan lahir dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci. Kertas suci tersebut bisa kita gores dengan tinta yang berwarna hitam, berwarna merah, dan berwarna hijau sesuai keinginan seseorang yang mempunyai kertas tersebut. Ayah bunda yang berbahagia, jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, maka mulailah dari pribadi kita sendiri untuk menjadi orang tua yang soleh-soleha. Menjadikan anak-anak kita anak yang soleh-soleha bisa dilakukan mulai sejak dini. Kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai Islami kepada anak kita sejak dari kandungan, seperti melakukan amal-amal soleh, yaitu membaca ayat suci Al-Quran, membaca surat Luqman setiap hari, mendengarkan murotal ayat suci Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian Islami, mendengarkan lagu-lagu Islami seperti sholawat, dan mengerjakan sholat 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Selain ikhtiar yang tadi disebutkan, maka tak lupa juga kita sebagai orang tua senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh-soleha, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syaffat ayat 100 yang berbunyi, Robbi habli minas sholihin. Artinya, ya Allah, anugerahilah aku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Dan begitu juga doa Nabi Zakaria yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 38 yang berbunyi, Robbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka syami'ud du'a, yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Maka dari itu, baik atau tidak semua tergantung dari orang tua, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, setiap anak yang lahir dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh-soleha dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan bermanfaat untuk dirinya, orang tuanya, serta agamanya. Namun, keinginan dan harapan yang mulia itu tidak mudah untuk kita capai. Semua dibutuhkan ilmu, usaha, dan kerja keras. Berikut ini adalah langkah-langkah jika kita laksanakan dengan sungguh-sungguh,
dengan disertai doa dan kesabaran, maka insya Allah dengan izin Allah kita bisa mencetak anak-anak yang soleh-soleha. Langkah yang pertama adalah menanamkan akidah yang benar kepada anak kita sejak dini. Hal utama dalam mendidik anak adalah kita sebagai orang tua mengenalkan kepada anak kita siapa pencipta kita, nabi kita, agama kita, dan apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia mengajarinya, "Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Langkah yang kedua adalah menanamkan kepada anak kita agar mencintai Rasulullah, agar mengikuti Rasulullah SAW dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sudah ada suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, hari kiamat, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah ketiga adalah memberikan teladan yang baik kepada anak kita. Kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak kita, baik dalam segi ucapan dan perbuatan. Langkah keempat adalah mengajarkan anak kita ilmu agama dan mendidik anak kita untuk berakhlakul karimah. Langkah kelima adalah membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, terutama sholat 5 waktu. Langkah keenam adalah menciptakan lingkungan yang baik dan islami, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan tempat lainnya. Langkah ketujuh adalah menghargai perasaan anak dan memberikan penghargaan kepada anak. Jika anak kita melakukan kebaikan, hendaknya kita sebagai orang tua memberikan anak kita penghargaan, seperti membelikan anak kita mainan kesukaannya ataupun makanan kesukaannya. Langkah kedelapan adalah memilihkan anak kita teman yang baik, karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Langkah kesembilan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan anak yang soleh-soleha. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh-soleha dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan suci Ramadan ini dengan spirit Ramadan kita semua bisa mencetak generasi Islami yang kokoh, menjadikan anak-anak kita anak yang soleh-soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Sekian materi dari Miss Baby. Semoga materi yang disampaikan Miss Baby bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua, terutama untuk Miss Baby pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.